Sebenarnya pembahasan yang mau aku bawa di konten kali ini tentang Blue Lock itu bukan tentang Piala Dunia kemarin. Bukan tentang Piala Dunia yang lagi jalan sekarang. Cuman yang pengen aku bawakan di konten kali ini tentang Blue Lock adalah bagaimana Blue Lock itu mengkritik tentang sepak bola. Mungkin orang bakal merasa ada yang setuju atau nggak setuju ya, pastilah ya. Tapi buat aku pribadi, dari sejauh pandang aku selalu melihat series sepak bola, menurutku Blue Lock ini adalah salah satu series yang memang paling banyak mengkritik dalam berbagai aspek tentang sepak bola, terutama sepak bola Jepang. Banyak hal atau banyak fakta yang memang itu kita itu nggak pernah tahu kenapa series ini bisa tercipta. Kalau aku coba perhatikan perlahan dari Blue Lock itu dia cenderung ke mengkritik bagaimana hal-hal yang terjadi dalam dunia sepak bola, sekaligus hal-hal yang terjadi pada saat itu di Asosiasi Jepang. Dimana saat itu di tahun 2018 ada pergerakan besar di asosiasi ini dari gcast.com. Jadi ada pergerakan besar di sebuah asosiasi sepak bola Jepang, GFA. Dan 2 minggu sebelum itu terjadi, itu ada pemecatan secara tiba-tiba kepada pelatih yang bernama Fahid Halilhodžić, yang mana dia ini tuh udah melakukan wawancara dengan Gcast, dan nggak lama dia itu melontarkan beberapa kasar tentang konstitusi JFA dengan mengatakan kalau di dalam JFA itu isinya cuma kosong. Dan aku tuh mencoba mencari ya, kenapa ada apa, dan memang banyak orang juga yang membicarakan seperti beberapa diskusi orang-orang Jepang sendiri. Mereka tuh banyak yang bilang kalau orang Jepang sendiri tuh banyak mengkritik tentang sepak bolanya mereka sendiri atau gimana, dan kebanyakan jawabannya JFA itu bener-bener gak siap, atau bisa dibilang JFA itu adalah sebuah asosiasi yang kadang-kadang terlihat gak jelas dalam dunia sepak bola Jepang. Bahkan itu pernah dikritik sama FIFA sendiri. Di asosiasi olahraga sepak bola, JFA itu dikritik sama FIFA sendiri karena sempat gak memutuskan untuk pemilihan siapa pemimpin presiden dalam JFA. Itulah kenapa di series pertama atau di chapter pertama Blue Lock, di sana dijelaskan tentang asosiasi sepak bola Jepang, yang mana di sana disinggung pemecatan pelatih dan juga tentang bobroknya sistem asosiasi sepak bola di Jepang. Itu poinnya kenapa Blue Lock disebut sebagai mengkritik. Dalam beberapa hal, Blue Lock itu selalu mengambil sebuah referensial yang memang itu ada dalam dunia sepak bola aslinya, tapi selalu dibelokkan ke hal-hal yang imajinatif atau yang liar-liar. Memang sengaja digituin supaya seriesnya ya ada unsur menariknya gitu. Satu contoh di mana sebuah pertandingan sepak bola dalam Blue Lock yang tiba-tiba pemainnya itu pindah semua. Tahu nggak sih? Entah 5 orang atau 11 orang yang intinya satunya itu langsung pindah ke tim lawan gitu kan. Terus akhirnya jadi 10 lawan 12 atau 7 lawan 5, nggak tahu. Yang intinya itu dianggap nggak masuk akal banget ya, sangat memang nggak masuk akal. Tapi secara kondisional kita bisa bilang hal seperti itu bisa terjadi dalam dunia sepak bola, entah itu dalam bentuk kartu merah, entah itu bentuk dalam cedera, entah bentuk ya banyak hal. Yang aku bicarakan di sini adalah secara kondisinya, bukan secara imajinatifnya gitu. Spatial awareness, kemampuan yang terkadang-kadang dikritik karena apaan anjir lu bisa ngelihat seluruh lapangan, itu maksudnya apaan? Itu konteks imajinatifnya, konteks imajinatif dalam sebuah series. Tapi kalau kita berbicara secara realnya, spatial awareness itu memang ada. Ketika orang benar-benar sadar di mana batas offside trapnya musuh, di mana dia sadar gimana caranya nanti terobosan ke depan, itu adalah bentuk salah satu spatial awareness dalam dunia sepak bola. Kita nggak bisa melihat tembakan bola yang diumpan ke teman kita sama trap offside musuh secara bersamaan. Makanya itu menggunakan insting. Insting itu datang ketika dia udah berlaga atau bermain bola cukup lama. Karena ini sebuah series namanya Blue Lock, ya itu dibawa secara imajinatif gitu, sehingga dibuat lebih hyperbola daripada fakta aslinya. Noel Noah sebagai pemain terbaik di dunia dalam series Blue Lock. Aku nggak tahu apa maksudnya Noel Noah ini disebutkan dalam sebagai pemain terbaik Blue Lock. Walaupun sebagai referensi, Noel Noah itu diambil dari pemain bernama Lewandowski. Makanya secara biografinya Noel Noah, ya let's say Noah aja, aku dari tadi salah ngomong.
Atau bisa kita bilang Noah. Noah itu ternyata biografinya diambil berdasarkan kisahnya Lewandowski. Yang padahal kalau kita bilang 2018 ya, pemain terbaik yang dilempar kepada FIFA itu lah jatuhnya ke Lukas Modric gitu kan. Ke Luka Modric. Dan baru terjadi di 2020-21. Walaupun 2020 itu kena Covid, akhirnya nggak jadi Ballon d'Or, yang akhirnya Lewandowski nggak dapat Ballon d'Or. Ya nggak tahu ya, mungkin dia itu pecinta Bundesliga mungkin ya. Mungkin dia pecinta Bundesliga sehingga ya tahu lah siapa pemain terbaik di Bundesliga sejauh ini 2018 sampai 2020 yang kita sorot ya Lewandowski gitu kan. Ada hal yang lebih menarik lagi dari Blue Lock, yaitu adalah pelatih bernama Jinpachi Ego. Sebenarnya menariknya sih bukan karena ini pelatih menarik, enggak. Pelatihnya sih aneh buat aku pribadi. Kalau kita coba perhatikan ya, Blue Lock itu bukan bercerita seorang pelatih gila yang melatih pemain-pemain Jepang. Sebenarnya penekanan terbesar Blue Lock adalah mampu menempatkan sifat egois dan insting gol dalam pemain striker. Coba kalau kalian perhatikan, Jinpachi Ego itu sebenarnya tidak pernah ada. Ini bukan berarti dia nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya Jinpachi Ego ini adalah sebuah hal yang disebut sebagai egois. Makanya Jinpachi Ego, kalau kita artikan Jinpachi Ego itu artinya rasa berlebihan tentang egois. Jinpachi itu sesuatu yang ekstrim secara berlebihan. Itu artinya Jinpachi. Ini tuh cuma berbicara tentang bagaimana pemain striker ini bisa menetapkan sifat egoisnya untuk menjadi pemain terbaik. Karena di zaman sekarang yang dihitung pemain terbaik bukan lagi ketika kamu bermain sebagai sok-sokan nasionalis, tapi dengan mencetak gol. Kok bisa? Ya itu yang terjadi kepada Mbappe di zaman sekarang. You know, Mbappe itu sering diejek sebagai Mbappe Paul yang hanya penting gol, yang hanya penting uang dan segala macam. Tapi pada faktanya di umur dia 22 sekarang ya dia menoreh banyak kejuaraan. Bahkan dia juga membawa atau juga ikut menggendong Prancis sampai Piala Dunia di 2018 Rusia. Bukan dari cara Isagi nendang ini apanya, bukan dari itu. Kita lihat aspek dari Blue Lock gitu. Kenapa egois itu penting atau insting seorang pemain striker itu penting dalam mencetak gol? Itu kemarin ketika aku nonton Argentina melawan apa ya? Argentina lawan Australia. Australia. Argentina lawan Australia. Argentina lawan Australia di 16. Itu kan pertama tuh 16 ya. Iya enggak sih? Ya pertama kok. Awalnya tenang ketika aku lihat golnya Messi masuk ke kandangnya Australia. Karena udah di angka sekitar 60 menitan ke atas dan pemainnya juga udah ngegolin 2, lumayan unggul. Ya itu sudah trik wajar gitu kan, pelatih-pelatih ini narik pemain-pemain yang dia mau simpen gitu kan, kayak ya siapa gitu, Alvarez, Acuna biasanya, terus biasanya bilang Acuna, terus Di Maria itu kan ditarik semua kan, diganti ke pemain-pemain yang baru. Muncullah di situ pemain Inter Milan namanya Lautaro. Ingat gak kalian di mana momen Messi itu udah dihadang 3 orang, sengaja dia makanin diri di depan 3 orang, terus dia umpan itu bola ke Lautaro. Pas di depan gawang dia nembak gak masuk. Akhirnya kesempatan kedua Messi ketika dapat di kotak penalti, di daerah kotak penalti, dia langsung syuting, gak mau umpan lagi. Itulah pentingnya insting gol sama egois dalam dunia sepak bola, terutama striker. Bukan berarti kita main bola gak ngumpan temen gitu loh. Tapi coba deh kita bandingkan tragedinya Lautaro Messi ini tadi dengan Prancis melawan Prancis lawan siapa kemarin? Mbappe di situ dengan egoisnya dia, dengan segala instingnya dia pengen nyetak gol, akhirnya dia cetak 3 gol. 3 atau 2 ya? Yang akhirnya disorai siapa? Ya Mbappe. Walaupun dia egois di lapangan, walaupun mungkin ada temennya yang gak suka, tapi dia yang diteriaki di dunia. Itulah yang dimaksud tentang sepak bola egois, yang dimaksud dalam ideologinya Blue Lock. Berapa kali ya Mbappe udah dapat di Piala Dunia ini, udah dapat sebagai player of the match, ya kan? Messi juga dan beberapa lain. Tapi top skornya dalam Piala Dunia ini 16 dan masuk sekarang itu dipegang Mbappe, Pak. Pada faktanya kita nggak bisa bohong, Asia Timur itu punya banyak pemain yang cukup bagus. Park Ji-sung, Honda, Tomiyasu. Banyak pemain-pemain Jepang atau Korea yang mereka yang mereka tuh bahkan berperan besar di Premier League gitu loh. Ya itulah yang dimaksud dalam Blue Lock tentang keterpurukan asosiasi sepak bola Jepang sendiri gitu. Jepang kalah, nggak peduli ya, aku dari kemarin tuh nggak dukung Jepang anjir, aku itu pegang Brazil.